penentuan. Ini bakal seru banget sih buat kita para penikmat e-sports-nya, competitive scene-nya. Ini tuh adalah match yang benar-benar climax dari seluruh competitive scene dari PUBG Mobile. Ya, so tanpa berlama-lama kita bakal langsung masuk ke game terakhir kita di PMGC 2021. Ini dia, E-Wrangle yang terakhir dengan arah pesawat dari SMB menuju ke shooting range. Tentu ini agak pelit di sisi kiri tapi nggak sepenuhnya pelit banget. Ya, benar banget. Oh my god, ini udah deg-degan banget sih. Ini gue kedengeran kayak ada cheering sound gitu gak sih di telinga lo? Iya, itu Ya. kayaknya teriak-teriakan para fans dari tim-tim lagi bertanding. Ya, udah mulai pada nge-shout out gitu ya, udah memberikan semangat juga untuk seluruh tim, seluruh player yang bermain kali ini. Melihat dari average points di Evangel, Nova, Stalwart, Nextruya, S2G, dan Demon Gaming adalah tim-tim yang memiliki average point tinggi untuk di Evangel. Mampukah mereka kembali mengumpulkan average point mereka? Atau mereka bisa melebihi average point? Atau mungkin ada beberapa plot twist yang bisa terjadi dari match terakhir. Kita lihat saja terlebih dahulu untuk dari Pulau Selatannya. Ya, Belum ada tabrak-tabrakan. Yang gue tunggu-tunggu ya, Mm-mm. itu kayak satu momen mind blown. Kalau misalkan Navi tiba-tiba nabrakin si Enigma Galaxy. Wah, Dia mikir kan, wah kita kan rival, kejar-kejaran poin. Daripada ribet, tabrakannya di awal. Yang menang-menang, kalah-kalah. tapi high risk high return sih. Ya, balik lagi kita harus berani mengambil risk. Oke. Harus berani mengambil resiko dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, Oke. tapi sabar. Gue nunggu nih. Apakah bakal nabrak? Enggak. Nampaknya tidak ada ide-ide yang Gila ya. gila dari masing-masing tim. Jadi mereka bakal bermain dengan normal. Tapi kayaknya zona menuju ke arah kanan dan tentunya akan sulit andai ini menuju ke arah open field atau ke arah perbukitan farm. Ya, Atau karena ke shelter, itu juga susah. untuk di bagian kanan ini bisa dibilang lebih banyak itu open field. Iya, Dan untuk obstacle-nya juga lebih apa ya? Lebih ke arah bermain dengan gundukan-gundukan tipis kan. ya banyak gunung-gunung tipis, tapi baik lagi. Kalau untuk di jarak-jarak jauh, Hah? itu mudah ketangkep banget kalau di open field. Apalagi Oke. kalau udah ada tim setup di high ground. Tapi Oke. kita bakal lihat ini juga dari tim Godlike sudah memainkan seorang Saumraj. Wih, yang tadi juga sempat dibahas sama Sanskui juga ya. Salah satu player yang merupakan salah satu member dari Scarlet juga. Dan ini dia untuk PMGC Scar L skin-nya yang bisa kalian dapatkan hanya di premium crate PMGC. Ingat ya, untuk jangka waktunya terbatas. Iya, Ada laser-laser efeknya. Ini spesial banget, limited. Kalian bisa dapatkan hanya di PMGC Moments ini saja. dan juga ada PMGC League Player Cards. Kalian bisa langsung mengumpulkan kartu-kartu dan membangun fantasi tim kalian di bagian esports center in-game. Yap, bisa langsung kalian cek aja di bagian in-game PUBG Mobile kalian supaya nggak penasaran. Apa aja sih informasi-informasi yang kita omongin? Seperti apa sih bentuknya? Langsung kalian cek aja. Alright, dan kita juga akan melihat kalau misalkan teman-teman masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan Grand Finals Treasure Box nih. Kalau misalkan teman-teman belum ngecek ada logo PMGC di lobby, langsung aja diklik. Hanya available sampai Januari 30. Yes, nggak lama lagi jadi jangan sampai kelewatan dan buat teman-teman yang punya teman-teman mabar ingetin juga untuk diambil. Yap, karena itu kan ada di lobby gitu Nah kan. itu gampang, nggak usah ngapain-ngapain. Iya, pencet Simpel sih, aja. harus dipencet Yap. sih. Kalau nggak diapa-apain nggak kelihatan vlog. Iya. Bener juga, nggak salah. Tapi Nggak salah ya? ada lagi yang seru juga, ini adalah poin-poin bisa dibilang masuk ke game terakhir. Wah. Dari Infinity Wah. dan juga 68 sama. Terus cuma butuh 2 poin ngejar Stalwart. Cuma butuh 1 poin untuk ngejar ke NRX. Jadi siapapun dari 3 atau 4, 5 tim ini bahkannya tumbang, 4 lah. 4 tim ini tumbang duluan, itu bakal langsung kekejar. Tapi di lain sisi, kalau dari tim NGX dan juga Navi tumbang, nggak dapat poin. Hah? NRX, TST atau siapapun lah dari 4 itu chicken Heeh. bisa ngejar. Ini seru sih. Ini kayak ada beberapa klasifikasi. Kayak yang 2 sama 3 ngejar-ngejaran. Terus yang dari 4 sampai 10 kejar-kejaran. Jadi kayak ada yang nempel banget. Ada yang agak jauh tapi harus extra effort, tapi masih bisa dikejar. Bisa ini last game ini bakal benar-benar menentukan hasil akhir lah kali ini ya. Dimana terlihat juga dari jumlah poinnya pun gak jauh-jauh banget satu dengan lainnya sampai ke atas barulah ada jaraknya. Dan ini dia dari seorang order. Elims dia benar-benar cukup stabil sih, ada 4. Ada juga sih beberapa game dia nggak terlalu atau bahkan nggak dapat eliminasi, tapi
beberapa game lainnya menutup dengan jumlah-jumlah yang cukup banyak per satu rondenya. Ya, jadi ibaratnya satu game nggak terlalu baik, dia bayarin dengan game-game Bayar berikutnya. utang dia. Betul. Jadi lobang-lobang yang belum keisi dia isi dengan game-game berikutnya. Dan sementara kita juga akhirnya bergeser untuk ke tim lain ini. Masih ada Navi pastinya, mereka bakal melakukan looting seperti biasa di bagian George Paul juga. Mengingat ini match terakhir, seperti biasa tempo dan ritme selalu sama. Apapun yang terakhir di minggu tersebut itu pasti jauh lebih menurun. Awareness meningkat, adrenalin semakin tinggi, deg-degannya juga berasa. Apapun yang dilakukan itu pasti menjadi kalkulasi tersendiri untuk tim tersebut. Tapi baik lagi, sering kita ngomongin juga game terakhir itu bukan masalah skill, bukan masalah taktik, bukan masalah strategi, tapi masalah mental. Apalagi buat tim-tim yang everything tulus, dalam arti kayak tim Nigma Galaxy dari tim Navi, yang kalau mereka kegeser di bawah top 3 itu kayak hancur banget sih. Kayak lu udah di depan mata nih top 3, kegeser misalnya sama tim Nexuruya tiba-tiba. Itu lu bakal hancur-hancur banget dah. Benar. Pasti stres banget kalau mental lu Nggak apa-apa. Ada asuransi, tenang aja. Oh ya, aman ya, ada mobil juga jadi nggak bakalan jatuh, nggak bakalan darahnya berkurang juga, nggak bakal knock. Tapi itu adalah salah satu wise decision dari seorang player Infinity untuk menjauhi tim Stalwart. Kalau enggak, Scry bakal enak banget untuk bisa mendapatkan poin tambahan. Karena kalau kita lihat posisi dari Infinity dan STE ini juga deket-deketan. Hanya berpaut 2 poin. Masih ada kesempatan terbuka lebar kalau misalkan kayak dari Infinity mau mengejar ke peringkat 4. Iya, tapi baik lagi sih, untuk di tim-tim yang mungkin kita bilangnya itu sampai DXC nomor 10. Itu satu WWCD bisa ngubah nasib mereka. Waduh. Let's say dari peringkat 10, Chicken ke nomor 5, itu lumayan banget loh prize poolnya. Iya. Satu match seharga yang tinggi ya. Ya, dan lu kayak nomor 10 PMGC sama nomor 5 PMGC, pride itu udah beda banget. Iyalah pasti, hadiahnya juga jauh. Nah ini juga yang berjauh-jauhan, Eliminator atau Eliminations Proportion. Bisa kalian lihat ya untuk persentasenya di mana Order, Lord, Matic, dan Frozen adalah nama-nama player penyumbang persentase elimination dari setiap tim yang paling tinggi. Tapi yang unik dari tim Navi adalah keempat player mereka masih di angka 20%, yang berarti mereka seimbang banget nih. Rata ya? Elimination, ya rata mereka. Sedangkan tim-tim lain tuh selalu ada M-star mereka 40% dan 50%. Tapi kalau untuk Navi ya rata dia 20% sekian semua. Ya, itu yang bisa dipelajarin adalah komposisi player setiap tim tuh pasti berbeda-beda. Ada yang memang kuatnya untuk ditembak-tembakan, ada yang kuat di support, ada yang mungkin ngerata untuk keempat-empatnya. Dan dari situ mereka pasti mencari komposisi-komposisi yang terbaik. Dan kita juga melihat komposisi-komposisi rotasi yang sudah mulai dibangun sedari tadi. Even kita melihat di sini Tausya akan berusaha untuk membegal Gatari. Ke arah bagian bawah. Wah, dikagetin Tausya. Tanpa Mela pun sadar bahwa ada begal dan pengen turun mobil, malah tertangkap, mobilnya nyangkut, gantian dibegal. Waduh, sayang banget. Ini tuh kayak derby banget gak sih? Derby jembatan kiri antara 628 sama Infinity. Gue inget banget momen yang Infinity ngejar-ngejar 628. Apa 628 yang ngejar-ngejar Infinity? Pokoknya antara dua itu kayak ngotot-ngototan terus fight itu di bagian jembatan ini. Tapi kali ini gantian. Iya. Dari tim STE yang langsung membegal tim Infinity yang kali ini kehilangan Mela. Tentu menjadi pukulan keras bagi tim Infinity yang sekarang tinggal menyisakan 3 member. Apalagi mereka itu lagi ngejar-ngejar poin. At least mau tempel top 4 lah minimal banget gitu kan. Iya. Ini dikejar kah ke bawah tadi sama 628? Tadi soalnya gue lihat mereka langsung nyebar ke bagian jembatannya. Tapi kita bakal fokus terlebih dahulu untuk ke arah tim Godlike. Yang memang sedari tadi sudah menempati tempat ini juga. Dia sudah berusaha untuk memperlebar kembali informasi. Dan bisa kelihatan penumpukan untuk di center cukup banyak. Dan mungkin ini lebih ke arah kayak ya udahlah semua tim berusaha untuk ngambil bagian tengahnya. Berusaha untuk menggali poin sebanyak-banyaknya. Seenggaknya itu bisa survive sampai ke late gamenya. Tapi seperti biasa, dampak dari permainan seperti ini bakal chaotic banget nantinya. Ya, karena baik lagi sih sekarang kita bakal lihat zona mental menuju ke arah kanan. Prison, Lipovka, Milta Power, bahkan Milta total kosong semua, numpuk di bagian kiri dan juga bagian utara dari circle-nya. Tentu dengan banyaknya space kosong kita bakal melihat banyak tim yang bergerak. Banyak yang bergerak, kita bakal melihat banyaknya tubruk-tubrukan juga, atau at least saling melihat dan saling stand off. Ya,
Benar banget. Dan kesempatan terbuka dengan sangat lebar sebenarnya untuk tim Secret ataupun dengan Stalwart juga untuk bisa menempati kota-kota yang kosong tadi yang sudah disebut oleh Flowelty juga. Tapi mungkin dari segi rotasi Damwon Gaming dan juga tim Secret masih ada kesempatan mereka untuk bisa bergesekan ataupun bertemu. Bahkan dari Infinity pun gue nggak tahu kayak Gatani aja dia terpisah cukup jauh ke arah bagian kiri. Sementara di bagian jembatan kanan sudah ada 2 player dari Infinity yang berhasil untuk mencapai ke bagian jembatannya. Tapi 628 screening kah? Apa dia memang, oh enggak. Dia berusaha untuk rotasi dari bagian jembatan kanan karena mereka tahu kalau misalkan dia masuk dari main island itu bakal penuh banget. Ya, tapi gue suka dari tim STM, dari tim 628. Mereka punya mental tuh bener-bener keras banget. Mereka tahu bahwa saingan mereka Infinity, Stalwart, A7 dan juga ada S2G dan juga ada X. Gimana cara mereka mengamankan poin-poin? Tumbangin ya lawan-lawannya. Benar. Infinity langsung di pick off atau pemain mereka itu udah pukulan keras. Ya. Ini Dan ini membuat tim Infinity sekarang harus putar otak. Gimana cara mereka rotasi, tapi lihat. Ngomong-ngomong Infinity kehilangan player dari tim NR. Juga kehilangan atau sementara knockout 1 player mereka. untuk sementara waktu ya, belum tahu apakah bisa di revive atau tidak untuk Next Ruya itu sendiri. Dan kita melihat dari Infinity kayaknya benar-benar susah banget tadi rotasi diacak-acak oleh 628 juga. Namun Gaming nampaknya berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Enigma Galaxy. Freak sudah mulai ditumbangkan juga, Lord juga ditumbangkan. Berarti 2 player dari Enigma Galaxy sudah ter-knockdown. Tapi ternyata Jimmy dari kejauhan mulai mengganggu pergerakan dari Next Ruya. Gila nih Jimmy dengan red dot side aja masih bisa mendapatkan damage ke arah Next Ruya. Masih Wah, terus hati Jimmy. ngotot. Tapi Jimmy nggak boleh kelamaan pick atau nanti dia yang bakal di take down. Tapi lihat, memasuki game terakhir tampaknya tim-tim sudah bermain dengan jauh lebih pede. Tapi kita ngomong pede, tampaknya dari tim Enigma Galaxy harus berhati-hati karena player mereka udah satu di belakang karena lobby. Ini Freak nggak bisa kemana-mana, yang berarti tinggal 2 player yang bertahan padahal baru masukin menit 11 kali ini. Navi tampaknya tersenyum lebar melihat pesaing mereka hilang 2 pemain di awal-awal. Ya benar, ketika ngelihat dari elimination feeds, rata 2 coy, gitu. Ayo dong. Iya, dengan bahasanya mereka. Ya tentu, kalau mereka bisa bahasa Indonesia, gue kaget. Nggak mungkin kan? Siapa tahu mereka aslinya orang-orang lahir di Indonesia. Bisa jadi. Lu mau memberikan ini ya, apa sih namanya? Apa? Apa sih? Aduh bahasanya lupa lagi gue. Apa? Bukan kontroversi. Konspirasi. Konspirasi. Oke, tampak kita bakal lihat dari seorang Forest di tengah-tengah hutan. Forest juga ter-knock out, tapi Fredo terkena juga oleh seorang Juni kali ini. Dan bahkan Forest bilang karena lobby kembali player-player mulai berjatuhan. Ini last game. Kayak banyak nothing dulu sih. Mainnya pede banget, tabrak-tabrak ayo. Ya, aduh mekanik pek gitu kan. Melihat dari tim Secret Fredo yang sudah mulai ter-take down, kayaknya ada usaha revive yang bakal dibangun juga oleh seorang jumper. iShots pastinya akan berusaha untuk repositioning kah, atau memberikan bantuan juga kepada teman-temannya, karena mereka berada di bagian high ground-nya itu sendiri. Sementara untuk kamera, sudah mulai bergeser juga ke arah-arah yang berbeda, karena rotasi, pergerakan, tembakan itu udah mulai terjadi juga di beberapa tempat titik yang berbeda. Dari Infinity, gue nggak tahu apakah mereka sudah berhasil regroup atau enggak, karena sedari tadi gue ngeliat Gatani terpisah sendirian aja. Bahkan kali ini beriring-iringan Kejar dengan lagi. 628. Jodoh tuh emang nggak kemana ya. Iya, tapi kali ini dari jodohnya tampaknya sedikit terpisahkan. Karena dari tim Infinity langsung tancap gaspol menghindari tim 628. Tapi berpindah kan ini menuju ke arah Bukit Prison di mana ada tim DWG dan juga tim Secret yang langsung bertemu satu dengan lainnya ronde kedua. Tapi sementara itu dari tim NR ledak satu kendaraan, hilang 2 player mereka, tinggal 2 lagi, ditembak, di-spray lumayan low tapi bisa kabur dan menutup angle shoot dari arah-arah lainnya. Tampaknya dari Navi bakal senang juga melihat adanya pesaing di bawah mereka juga hilang 2 pemain. Seakan-akan takdirnya gitu ya. Kayak Navi tuh merasa Irangel tuh lagi mendukung Navi untuk bisa mendapatkan poin lebih. Wah. Tapi Nate dari Fabian connect ke arah seorang Nihat. Membuat Yekta pun sedikit struggling untuk bisa survive seorang diri saja. UMP di tangan diganti dengan Nate dilontarkan ke arah bagian depan memberikan pressure ke arah Juni. Tapi Juni dengan jump shotnya masih belum connect juga ke arah seorang Yekta. Udah ketahuan di situ. Wow, bye-bye. Next Ruya harus menutup mimpinya di Irangel kali ini. Yap, dan tentu satu berita buruk bagi tim NR menjadi berita yang baik bagi Navi, NGX, STE, 628, Infinity, A7, S2G, dan juga DX. Karena tampaknya hilanglah satu pesaing mereka. Kalau mereka bisa maksimalkan ronde ini, mereka bisa ngebalap tim NR kali ini. Nah, itu dia. Kesempatan terbuka dengan sangat lebar loh untuk di papan Wah, Navi loh.
Wah, masih bisa loh, masih bisa rotasi dengan sangat santuy, tapi order ter-takedown dipulangkan. Ini dia Envy versus Envy. Dan dari bagian sebuah lower ground, ini adalah sebuah checkpoint yang memang sangat populer juga untuk diamankan untuk di bagian ini, di cekungannya. Dan kayaknya dari Na'Vi pun masih bisa selamat dengan 4 player yang mereka miliki. Untuk zona sendiri pun bisa kita bilang menuju ke arah mansion dan prison dan sekitarnya. Penumpukan cukup banyak terjadi di area bagian shelter. Iya, tapi kita bakal kian juga dampaknya dari seorang Paraboy. Masih juga ngintip ke arah tim Na'Vi, tapi di lain sisi dari Infinity bakal langsung mengambil perkayuan dan dengan 3 player harus mendefend area yang cukup luas. Dengan mereka sudah ada beberapa tim yang melakukan setup juga dan Infinity bahkan kali ini Gato nih baru saja knock dan masih coba untuk bertahan. Tapi kita bakal lihat kali ini di lain sisi dan Secret bakal terus mengincar tim Infinity yang kali ini masih knock satu player mereka. Ini gila tuh Infinity. Mereka tadi terpisah cukup jauh. Bisa regroup loh. Gatani tadi dari jembatan kiri. Muter. Ketemu lagi di satu titik yaitu perkayuan yang tadi sempat dibahas oleh Flo juga. Bahkan sudah diberikan pressuring juga tapi masih nggak bisa selamat untuk seorang Gatani. Akhirnya ter-takedown kembali. Diamankan nampaknya ada beberapa balasan yang dilontarkan oleh seorang Nuzi ke arah tim Secret. Dan sepertinya kita melihat untuk shifting zone menuju ke arah bagian kiri. Tapi lihat Infinity lagi dan lagi tertangkap pemain mereka kali ini Logan yang tertumbangkan oleh tim Secret dan Infinity dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. Yes. Tinggal satu yang masih aktif tapi what happened dengan tim yang lagi butuh-butuh poin? Satu persatu hilang, satu persatu bertumbangan, satu persatu berjatuhan kali ini mereka. Dan tampaknya dari Four Rivals ingin memaksimalkan last game kali ini dengan chance yang begitu terbuka. Tampaknya dari DWG menjadi tim ke-15 yang pulang. Dan waduh, tabrakan di area shelter kali ini memulangkan tim STS Tower. 4-5 tumbang. Gila. Tukang pukulnya udah mulai tumpang coy. Ini semakin membuka lebar kesempatan untuk peringkat 6 sampai 10 untuk naik lagi dan lagi ya. Kita melihat juga dari S2G masih bisa mendapatkan sebuah shelter. Mereka melakukan split juga, mengamankan di bagian goa. Lalu juga ada yang bermain di bagian open field. Masih bisa melakukan revive dan tim Secret menabrak sebuah rumah jabur. Ada Hamodi di depan sana, langsung turun ke dalam bagian bawah, langsung melakukan cross combat. Tidak sadar lagi. Hamodi knock. Ngangkat ketiak, langsung ditembak juga Rauf dari kejauhan. Kabur. Dan ditinggalin kah? Kabur di bagian di bawah tadi dia. Oh, Oke, masih ada harapan bagi tim Nigma Galaxy untuk mempertahankan posisi top 3 mereka. Tapi hanya meninggalkan satu pemain dengan kendaraan yang sudah berasap juga. Yes, benar. Tapi seenggaknya masih ada satu lah yang selamat ya. Apa yang masih Wah, sehat. dari 6-8 pun ditubruk kali ini oleh tim Alpha 7. Tapi lihat, one by one berjatuhan. 6-8 bakal pulang juga ke arah lobby. Posisi 4, 5, 6. Tumbang semua membuka jalur bagi Infinity kalau mereka bisa maksimalkan gamenya. Tapi lihat tadi, Nuzi? What happened? Nuzi turun, Nuzi? What happened? Naon Nuzi? Dia ngapain? Tadi dia lagi buka vision ya? Lagi buka vision, tapi lihat tadi seorang dari tim Na'Vi masih punya 3 player yang aktif. Bertahan tahu nih, saingan mau di bawah tumbang semua. Tapi Nigma Galaxy belum tumbang. Tinggal satu sih. Tapi tetap aja, you never know, bisa aja bertahan sampai top 3. Iya juga ya. Ya kita nggak pernah tahu gitu. Game belum selesai sampai lu pulang ke lobby. Ya benar. Setuju. Siapa tahu dia bisa menjadi miracle untuk Nigma Galaxy. Nah ini. Rauf. Ini last man standing yang bisa kita bilang. Hindarin, kocek-kocek, jiggle pron. Enggak, aman. Masih aman. Masih bisa, tapi nggak tahu tuh punya healing apa enggak. Soalnya kita lihat di sini kameranya fokus ke arah Nova juga. Jimmy dari bagian lower ground mencari kembali targetnya di Xavier di depan sana terus. Tidak jadi tumbang ya. Masih aman kali ini, tapi lihat dari seorang Jimmy tadi bermain dengan cukup agresif. Tampaknya dari Nova, dengan 3 player pun mereka tidak goyang untuk melakukan pergerakan agresif. Ya. Tapi lain sisi dari tim Na'Vi sudah melakukan revive, sementara waktu mereka masih menempati peringkat 2. Tapi dari tim Nigma ingat belum tumbang. Dan di bawah mereka juga masih ada beberapa tim yang tentunya lapar akan poin. Apalagi dengan peringkat 4, 5, 6 semua sudah tumbang. Yes, benar banget. Menjadi informasi yang sangat penting pastinya Kitsune dengan Red Dot Side hampir bisa menumbangkan Papip. Akhirnya Papipnya tumbang. Masih usaha dari seorang Kitsune untuk mengamankan. Mendapatkan satu elimination point juga. Sama halnya juga dengan Alpha 7 dari bagian kejauhan. Ada tim
Team Secret yang sudah mulai ditumbangkan. Papip nggak bisa kemana-mana lagi. Mau tidak mau nyawanya harus direlakan. Tapi kita bakal kini dengan 12 tim yang tersisa, 38 player masih live, yang berarti cukup banyak tim nih yang dalam kondisi yang cukup bonyok. Tapi Alpha 7 mengelilingi Team Secret kali ini, dan tampaknya Frey dan kawan-kawan harus melakukan clearing terlebih dahulu. Senatexa tertangkap, menyisakan kali ini hanya 3 player dari tim Alpha 7, bahkan dari seorang Mafioso juga tertumbangkan, misalkan 2 pemain masih aktif. Jumper masih coba tuh mencari angle shoot ke arah tim Alpha 7 yang kali ini juga berhadapan di antara pohon. Yes, harusnya masih bisa revive. Oh, no. Untung masih ada pohon untuk seorang Fredo. Masih bisa revive. Masih ada Jumper juga yang masih bisa melakukan backup. Masih bisa mengganggu juga terus-menerus untuk player-player dari Alpha 7. Membangun kembali smoke-smoke mereka. Dari tim Secret itu sendiri, struggling hard untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Iya, tapi kita bakal dari Alpha 7 terkena peluru-peluru panas. Mafioso hampir tertumbangkan, tapi di lain sisi dari tim S2G dan juga dari Godlike dan juga dari Rival bakal semua bertempur di area yang sama. Dari tim Alpha 7 bakal sampai ke depan juga mencari batu untuk sebagai cover dan coba meng-clear tim Secret yang tentunya masih menghalangi mereka. Carillo tertangkap tapi dari angle yang berbeda. Rauf yang menangkap pemain dari tim Alpha 7. Yes, dan sayang sekali malah membuka kesempatan untuk Senatexa menumbangkan seorang Jumper. iShots, last man standing dari tim Secret. Ini bakal menjadi posisi yang berbahaya untuk seorang iShots. Mungkin dia akan lebih memilih untuk bisa bergerak masuk ke dalam zona. Smoke, gue nggak tahu apakah masih punya atau enggak. Tapi yang pasti jarak tempuh dari iShots menuju ke dalam play zone ini benar-benar jauh banget. Ini bakal sulit banget juga. Terlebih iShots gak punya vehicle sama sekali. Mau nggak mau dia harus tarik kaki dari Senatexa. Dan itu dia menambahkan satu elimination lagi untuk tim Secret. Tapi lihat Rauf masih hidup. Dia punya angle nembak ke arah serang iShots dan bakal coba menumbangkan targetnya sekaligus menambah poin-poin yang berharga. Tapi sama-sama sekarat, sama-sama nembak, sama-sama mengincar. Blue Zone pun sudah menghimpit dan damage-nya begitu sakit. Rauf tertembak dari jarak jauh dan ini dia dari Nigma Galaxy harus dipulangkan di posisi ke-10 dari Navi. Sudah melewati total point dari tim Nigma Galaxy. Yes, Navi, Natus Vincent pastinya tersenyum dengan sangat lebar bisa mempertahankan posisinya untuk sementara waktu. Tapi Infinity sayang sekali juga harus mengubur mimpinya untuk di Erangel. For Rivals pun juga demikian. Sudah mulai banyak yang dikikis. Pengkikisan massal benar-benar terjadi untuk di zona kelima kali ini. Fight dari berbagai macam sudut sudah mulai terjadi juga. Tim Secret pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 6 tim yang masih bertahan. Tapi kalau kita lihat dari komposisi timnya atau komposisi player, masih banyak yang cukup utuh. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Navi. Pengen terus menambah poin-poin berharga. Kalau untuk Navi gue rasa udah nggak bisa dikejar lagi di posisi kedua. Tapi di bawah-bawah 9, 10, DX, S2G, lapar akan poin. Apalagi di atas semua tumbang. Ya. Ini chance mereka nih untuk memaksimalkan ronde kali ini juga maksimalin poin yang mereka peroleh. Benar. Supaya nggak terlalu jauh lah ya gap poinnya. Dan kalau kita lihat juga dari area yang berbeda, Fenerbahce juga kayaknya sudah mulai terkikis satu persatu. Bisa kita lihat shifting zone yang menuju ke arah Godlike. Apakah Godlike akan mewujudkan mimpinya? Satu mobil dipakai rame-rame. Tembakan dari bagian depan seperti sebuah mobil tank. Terus-menerus menggerebek posisi dari The Xavier. Mau tidak mau harus turun ke dalam bagian goa. Flash comment terjadi tapi Melty nggak bisa bertahan lagi. Kitsune berusaha untuk memberikan backup. Nggak bisa. Nggak ada granat yang meledak di depan mukanya. Meratakan seluruh player dari Natus Vincent. Lamborghini. Gokil banget nades-nya, gila. Yes, Navi sudah mengantongi total 11 poin pada ronde kali ini. Tapi dari DX tampaknya pengen nambah poin terus. Dia sementara waktu sudah melewati A7, Infinity, dan kali ini sudah mendekat. Bahkan sudah melewati tim 6-8 Stalwart juga. Oke, berarti ini DX bakal lompat jauh nih. Mungkin bahkan top 5, top 4. Tergantung dengan performa S2G. Oke, tergantung dari dia selesai di posisi keberapa juga kan ya? Kalau ini DX Chicken, ada tim saya yang masuk top 4 bisa nih. Oke, kita lihat ya. Saya Pride, masih ada The Xavier. Masih ada The Xavier yang menjadi perwakilan juga. Look at that, Clutch God akhirnya menunjukkan kapabilitasnya untuk bermain. Sudah melemparkan sebuah nades, connect juga ke arah satu player dari S2G. Disusul dengan tembakan dari Jonathan menuju ke arah bagian depan. S2G tersisa satu player aja. Godlike mengkontrol play zone dengan sangat baik. Will this be chicken for Godlike? Kita lihat nanti ya. Siap, karena tentunya kita masih melihat ada 3 pemain dari Nova, 2 pemain dari S2G, 4 dari DX, juga 4 dari Godlike. Masih terbuka bagi semua tim, apalagi shelternya ini masih mencakup cukup banyak area yang terbuka. Yes, benar banget. Tergantung gimana caranya eksekusi dari Godlike juga. Tapi sebuah headshot dari seorang Stormrush. Bang Alex memberikan sebuah tembakan, memberikan sebuah putaran balik untuk Godlike dan The X
DX gak bisa kemana-mana. Dikikis habis-habisan oleh Nova, Paraboy memberikan sebuah batu jegalan yang sangat besar untuk The Xavier. Dua player yang masih bertahan di depan sana tapi sudah mulai terdeteksi. Dihujani peluru juga, Clutch Gun memberikan tembakan. The Xavier tumbang satu lagi. Dan The Xavier sayang sekali harus dipulangkan di posisi keempat. Iya, tapi lihat dari Godlike punya chance yang begitu terbuka untuk mendapatkan WCD pertama mereka di penghujung dari PMGC dan tentunya akan membuat mereka naik cukup jauh dalam perolehan overall point kita. Yes, benar banget. Kita lihat ya, untuk sementara waktu ini Godlike masih lengkap dengan 4 player. Nova masih ada upaya untuk melakukan revive terhadap satu kawannya supaya bisa meningkatkan kembali chance untuk winner-winner chicken dinnernya. Gila, ini Nova udah di pucuk aja masih try hard, masih maksain banget untuk bisa dapetin chicken terus-menerus. Dapat lagi satu elimination dari seorang Paraboy di top takedown. Clutch Gun-nya, tapi Jonathan masih memberikan sebuah pressuring juga ke arah seorang Paraboy. Turun dari sebuah bagi ditembakin, ditumbangin juga dari seorang Jonathan. Masih ada satu player lagi, Jimmy bertahan, tapi seberapa lama dia bisa bertahan, Flo? Iya, kita bakal lihat ini seorang Jimmy tinggal sendirian menghadapi 3-4 pemain dari tim Godlike. Apakah dia bisa meng-clutch atau akankah ini menjadi WWCD bagi tim Godlike yang kali ini tampaknya sudah jauh lebih unggul dari posisi, jumlah anggota dan juga dari benar-benar ya overall semuanya dibanding dengan tim Nova di game kali ini. Yes, kayaknya Paraboy bakal dibiarkan bleeding out atau di revive. Mau ke kolong? Aduh, healing kah? Coba kita lihat, karena Snomrach udah benar-benar nekat banget, dia langsung menggunakan baginya, berusaha untuk menjadi informan, menjadi detektif. Bang Alex, woi, Bang Lari. nekat banget. Wah, main di bawah kali ini kita bakal lihat dari tim Nova. Tapi nggak menyerah. Mereka mau coba untuk langsung masuk ke bagian bawah shelternya dan coba memaksimalkan posisi di bagian underground. Kalau dari tim Godlike ini masih maksa ke bawah, ini bisa dinokin di bagian blue zone-nya. Oh, maksain keluar dari blue zone. Berani banget. Alright, kita lihat apa yang bakal dilakukan. Tumbang oleh Granat sendiri dan tampaknya memberi